Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Prilia Hediana. Saya dari kelas Tiketing A BPWA. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang 90 Freedom of the Air. Untuk itu tidak perlu lama-lama lagi. Mari kita mulai. Nah, apa sih 90 Freedom of the Air itu? The freedom of the air adalah seperangkat hak penerbangan komersial, pemberian suatu negara penerbangan hak istimewa untuk masuk lahan wilayah udara di negara lain. Mereka diciptakan sebagai akibat dari ketidaksepakatan mengenai luasnya liberalisasi penerbangan dalam The Freedom of the Air tahun 1944, yang dikenal sebagai Konvensi Chicago. Amerika Serikat telah menyerukan seperangkat standar hak udara terpisah untuk dinegosiasikan antara negara bagian. Tetapi sebagian besar negara lain khawatir bahwa ukuran maskapai penerbangan Amerika Serikat akan mendominasi perjalanan udara jika tidak ada aturan yang ketat. Kebebasan udara adalah blok bangunan fundamental dari jaringan rute penerbangan komersial internasional. Penggunaan istilah kebebasan dan hak memberikan hak untuk mengoperasikan layanan udara internasional hanya dalam lingkup perjanjian multilateral dan bilateral atau perjanjian layanan udara yang mengizinkannya. Nah, dua kebebasan pertama menyangkut perjalanan pesawat komersial melalui wilayah udara dan bandara asing. Sedangkan kebebasan lainnya adalah tentang membawa orang, surat, dan kargo secara internasional. Kebebasan pertama sampai kelima secara resmi disebutkan dalam perjanjian internasional yaitu Konvensi Chicago. Beberapa kebebasan lain telah ditambahkan meskipun sebagian besar tidak diakui secara resmi di bawah perjanjian internasional yang berlaku secara luas. Namun, mereka telah disetujui oleh sejumlah negara yang ada. Kebebasan udara berlaku untuk penerbangan komersial. Istilah kebebasan dan hak adalah cara singkat untuk merujuk pada jenis layanan internasional yang diizinkan antara dua negara atau lebih. Bahkan ketika layanan tersebut diizinkan di suatu negara, maskapai penerbangan mungkin masih saja bisa menghadapi pembatasan untuk mengaksesnya berdasarkan ketentuan perjanjian atau karena alasan lain di setiap negara. Ada 9 freedom of the air yang berlaku. Pertama, kebebasan pertama yaitu mencakup hak untuk terbang di atas negara asing tanpa mendarat. Kebebasan untuk terbang ke luar negeri dari negara asal dalam perjalanan ke negara lain tanpa mendarat. Juga disebut kebebasan transit. Dengan berakhirnya Perang Dingin, kebebasan pertama ini tersedia secara luas di seluruh dunia. Tetapi negara-negara seperti Rusia masih sering kali membatasi kebebasan transit untuk beberapa operator di setiap negara. Contoh untuk kebebasan pertama ini, misal, sebuah penerbangan dari Singapura ke Indonesia diterbangkan oleh maskapai Indonesia terbang di atas langit Malaysia. Lalu ada kebebasan kedua, yaitu hak untuk mengisi bahan bakar atau melakukan perawatan di negara asing tanpa menaikkan atau menurunkan penumpang atau kargo. Penerbangan dari negara asal dapat mendarat di negara lain untuk tujuan selain membawa penumpang seperti mengisi bahan bakar, pemeliharaan, atau keadaan darurat. Tujuan akhir adalah negara ketiga. Misalnya, penerbangan dari Inggris ke Amerika Serikat diterbangkan oleh maskapai Inggris mengisi bahan bakar di Bandara Irlandia. Lalu ada kebebasan ketiga, yaitu hak untuk terbang dari negara sendiri ke negara lain. Kebebasan untuk membawa lalu lintas dari negara asal ke negara lain untuk tujuan layanan komersial. Contohnya adalah penerbangan dari Korea Selatan ke Jepang diterbangkan oleh maskapai Korea Selatan. Selanjutnya ada kebebasan keempat, hak untuk terbang dari negara lain ke negara sendiri. Kebebasan untuk mengambil lalu lintas dari negara lain ke negara asal untuk tujuan layanan komersial juga. Nah, contohnya adalah penerbangan dari Chili ke Brazil diterbangkan oleh maskapai Brazil. Kebebasan ketiga dan keempat adalah dasar untuk layanan komersial secara langsung, memberikan hak untuk memuat dan menurunkan penumpang, surat, dan barang di negara lain. Mereka umumnya merupakan perjanjian timbal balik yang mengisyaratkan bahwa kedua negara yang terlibat akan membuka layanan komersial untuk masing-masing operator secara bersamaan. Lalu ada kebebasan kelima, hak untuk terbang antara dua negara asing pada penerbangan yang berasal atau berakhir di negara sendiri. Kebebasan untuk mengangkut lalu lintas antara dua negara asing pada penerbangan yang berasal atau ditunjukkan untuk negara asal pengangkut. Hal ini memungkinkan maskapai penerbangan untuk mengangkut penumpang dari negara asal ke negara perantara lain dan kemudian terbang ke negara ketiga dengan hak untuk menjemput penumpang di negara perantara. Kebebasan ini juga disebut dengan Beyond 50 Freedom Type
adalah yang berarti hak untuk membawa dari negara kedua ke negara ketiga. Misalnya adalah penerbangan dari Melbourne, Australia ke Kuala Lumpur, Malaysia dengan pemberhentian di Denpasar, Indonesia diterbangkan oleh maskapai Malaysia. Penumpang dan kargo dapat melakukan perjalanan antara Melbourne dan Denpasar tanpa niat untuk melanjutkan ke Kuala Lumpur. Oke, selanjutnya ada kebebasan keenam. Hak untuk terbang dari negara asing ke negara lain sementara berhenti di negara sendiri untuk alasan non-teknis. Kebebasan tidak resmi ini membawa lalu lintas antara dua negara asing melalui negara asal operator dengan menggabungkan kebebasan ketiga dan keempat. Kebebasan ini bukan secara resmi bagian dari Konvensi Chicago pada tahun 1944, tetapi ini mengacu pada hak untuk mengangkut penumpang antara dua negara melalui bandara di negara asal. Dengan fungsi hubbing dari sebagian besar jaringan transportasi udara, kebebasan ini menjadi lebih umum terutama di negara-negara Eropa seperti London dan Amsterdam, dan juga Timur Tengah seperti Dubai. Contoh untuk kebebasan ini adalah penerbangan dari Selandia Baru ke Kolombia diterbangkan oleh maskapai penerbangan yang berbasis di Chili dengan pemberhentian di Santiago, Chili. Lalu selanjutnya ada kebebasan ketujuh. Hak untuk terbang antara dua negara asing di mana penerbangannya tidak menyentuh negara sendiri. Kebebasan untuk menempatkan pesawat di negara asing untuk digunakan pada layanan internasional. Mendirikan hubungan asing de facto dengan negara lain. Mencakup hak untuk mengoperasikan layanan penumpang antara dua negara di luar wilayah negara asal. Misalnya adalah penerbangan antara Spanyol dan Swedia diterbangkan oleh maskapai penerbangan Irlandia. Lalu selanjutnya ada kebebasan ke-8, yaitu hak untuk terbang di dalam negara asing atau melanjutkan ke negaranya sendiri. Kebebasan untuk menyelenggarakan lalu lintas antara dua titik domestik di negara asing pada penerbangan yang berasal atau ditunjukkan ke negara asal pengangkut. Hal ini juga disebut sebagai hak istimewa atau sering disebut cabotage. Hal ini melibatkan hak untuk memindahkan penumpang pada rute dari negara asal ke negara tujuan yang menggunakan lebih dari satu pemberhentian di mana penumpang dapat dimuat dan diturunkan. Misalnya adalah sebuah penerbangan yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan Afrika Selatan antara San Francisco dan Cape Town dengan pemberhentian penuh di New York. Penumpang atau kargo dapat naik atau turun dari penerbangan di New York tanpa niat untuk naik ke penerbangan ke Cape Town. Lalu selanjutnya ada kebebasan yang terakhir, yaitu kebebasan ke-9, yaitu hak untuk terbang di dalam negara asing tanpa melanjutkan ke negaranya sendiri. Kebebasan untuk membawa lalu lintas antara dua titik domestik di negara asing. Juga disebut sebagai hak istimewa langit terbuka. Hal ini melibatkan hak negara asal untuk memindahkan penumpang di negara lain. Misalnya adalah sebuah penerbangan yang diterbangkan antara Seoul dan Busan oleh maskapai yang berasal dari Jepang. Itu dia materi tentang 19 Freedom of the Air yang bisa saya sampaikan. Untuk kekurangan dan segala kesalahan kata yang saya sampaikan dalam video, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.